Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam dimanapun, kapanpun uh, yang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Aiman Laza Alfirmansyah dengan NIM 07241011 dari program studi Teknik Sipil Angkatan 2024. Pada kali ini saya akan presentasikan hasil belajar saya tentang GSIG atau Geomatika dan Sistem Informasi Geografis di minggu ini. Yang dimana saya mempelajari tentang geomatika dan geografis lumayan baru, karena ini mata pelajaran baru ya di semester 2 ini gitu. Langsung saja kita lanjut ke isi dari materinya. Pertama, ada outline yang akan saya sampaikan di PPT kali ini. Yang pertama ada pengertian dari geomatika itu sendiri, lalu ada yang kedua ada pengertian SIG, ketiga ada alat-alat ukur yang biasa dipakai dalam geomatika, lalu keempat ada peran geomatika dalam civil engineering atau teknik sipil, lalu kelima ada aplikasi yang biasa digunakan dalam geomatika begitu. Outline pertama yaitu apa sih itu geomatika. Jadi geomatika adalah cabang ilmu di teknik sipil juga yang berkaitan dengan pengukuran, pengelolaan, analisis, dan penyajian data spasial atau geografis. Geomatika menggabungkan berbagai disiplin ilmu seperti geodesi, kartografi, fotogrametri, sistem informasi geografis atau SIG, pengindra jauh, dan survei tanah untuk memahami dan memetakan permukaan bumi. Lalu ada sistem informasi geografis, yang dimana sistem informasi geografis atau SIG adalah sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, mengelola, dan menyajikan data yang berhubungan dengan lokasi di permukaan bumi. SIG menggabungkan teknologi komputer dengan data spasial untuk membantu pengambilan keputusan dengan berbasis lokasi. Adapun contoh dari SIG itu sendiri yaitu Google Maps yang biasa digunakan untuk menampilkan rute perjalanan dan informasi lokasi dengan berbasis SIG itu sendiri. Lalu ada pemantauan deforestasi, yaitu menggunakan citra satelit untuk melacak perubahan hutan. Lalu ada perencanaan kota, membantu pemerintah menentukan lokasi yang strategis untuk pembangunan kota yang strategis gitu, merencanakan kota yang strategis gitu. Lalu ada alat-alat ukur yang umumnya digunakan dalam geomatika seperti theodolit, ada water pass, total station, ada GPS, ada meteran, dan ada kompas begitu. Lalu kita masuk di peran geomatika di bidang civil engineering, yang dimana di bidang civil engineering itu ada beberapa gitu kan. Yang pertama ada di bidang struktur. Jadi geomatika itu memiliki peran penting dalam bidang struktur dan rekayasa sipil, terutama dalam tahap perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan infrastruktur seperti gedung, jembatan, jalan, bendungan, dan lainnya yang berhubungan dengan bidang struktur begitu di sipil gitu. Lalu ada peran geomatika di bidang transportasi. Geomatika memainkan peran krusial dalam perencanaan pembangunan, pemeliharaan, dan manajemen sistem transportasi dengan teknologi seperti GPS, GIS atau SIG dalam bahasa Indonesia, lidar, dan fotogrametri. Data spasial digunakan untuk menciptakan sistem transportasi yang lebih efisien, aman, dan berkelanjutan begitu. Lalu ada peran geomatika di bidang hidroteknik, yang mana hidroteknik itu sendiri adalah cabang teknik sipil yang berfokus pada desain pembangunan dan pengelolaan infrastruktur terkait air seperti bendungan, irigasi saluran air, pengendalian banjir, dan pelabuhan. Lalu geomatika itu berperan penting dalam mendukung hidroteknik dengan teknologi pemetaan dan analisis spasial untuk memahami kondisi lingkungan, hidrologi, dan topografi wilayah perkiraan. Gitu. Lalu ada peran geomatika di bidang geoteknik. Geoteknik sendiri adalah cabang teknik sipil yang berfokus pada studi sifat-sifat tanah dan batuan untuk mendukung perencanaan dan pembangunan infrastruktur. Geomatika sendiri memainkan peran penting dalam survei, pemantauan, dan analisis geoteknik
guna memastikan keamanan dan stabilitas konstruksi, yang dimana geometrik sendiri adalah bagian dari geoteknik. Jadi masuk. Lalu ada peran geomatika di bidang manajemen konstruksi. Manajemen konstruksi melibatkan perencanaan, pengawasan, dan pengendalian proyek infrastruktur untuk memastikan proyek berjalan sesuai waktu, biaya, dan kualitas yang ditetapkan sebelumnya. Karena namanya sendiri manajemen konstruksi, ini harus menyiapkan berbagai hal sebelumnya. Yang dimana geomatika juga berperan penting dalam mendukung manajemen konstruksi melalui teknologi survei, pemetaan, dan pemantauan yang meningkatkan efisiensi dan akurasi proyek. Jadi efisiensi dan akurasinya tuh jika ada geomatika lebih naik gitu ya. Jadi uh, lebih akurat dan lebih efisien itu baik itu kan efisien. Lalu di sini ada aplikasi yang biasa kita gunakan, yang pada umumnya digunakan di geomatika. Ada ArcGIS, itu perangkat lunak yang digunakan dalam geomatika untuk mengolah informasi geografis dan perpetaan. ArcGIS sendiri merupakan bagian dari sistem informasi geografis atau SIG itu sendiri. Lalu ada AutoCAD yang biasa kita untuk menggambar rumah, di geomatika juga digunakan, yaitu AutoCAD perangkat untuk digunakan dalam bidang geomatika untuk membuat gambar 2D atau 3D, dan AutoCAD juga dapat digunakan untuk pemetaan seperti membuat peta topografi dan juga digital elevation model atau DEM begitu. Itu saja PPT yang singkat ini, itu saja yang bisa saya sampaikan dari hasil pembelajaran saya selama minggu ini tentang geofisika atau geomatika dan sistem informasi geografis. Saya mohon maaf bila ada salah kata atau hal-hal yang tidak berkenan yang saya ucapkan. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.